Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Purnama dari Universitas Jana Badra dengan NIM 19320022. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja saya, presentasi saya tentang pembangkit listrik tenaga sampah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syamsiro. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ada tentang latar belakang pembahasan tersebut, yaitu latar belakangnya ialah bagi semua orang sampah merupakan suatu barang yang dianggap tidak penting bagi sebagian orang. Padahal sampah dapat dijadikan sumber energi alternatif, di mana komposisi sampah kaya dengan bahan organik sekitar 70,69%. Berdasarkan perhitungan dalam buku Infrastruktur Indonesia pada tahun 1995, perkiraan timbunan sampah di Indonesia sebesar 225 juta ton dan akan terus meningkat sampai tahun 2020 menjadi 53,7 ton. Jenis sampah yang cocok didaur ulang adalah sampah anorganik. Sampah anorganik yaitu sampah yang dihasilkan dari bahan non hayati, baik berupa produk sintetik atau sumber daya alam yang tidak dapat diuraikan oleh alam. Baik, kita lanjutkan ke step selanjutnya, yaitu inti dari pembahasan ini yaitu PLTSA. Atau bisa kita sebut pembangkit listrik tenaga sampah. Di sini ada pengertiannya, yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar untuk menghasilkan uap dalam boiler dan digunakan untuk menghasilkan listrik. Cara ini dianggap salah satu pemulihan energi yang ramah lingkungan dan hemat biaya. Selain itu juga dibutuhkan analisis AMDAL yang baik untuk kebaikan lingkungan. Pembangkit ini bekerja dengan membakar sampah pada suhu tinggi menggunakan insinerator, lalu menggunakan panas untuk menghasilkan uap. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu prinsip kerja pembangkit listrik tenaga sampah. 1. Penggolongan sampah. Penggolongan sampah, beberapa sumber atau tumpukan sampah sudah digolongkan, tapi beberapa perlu digolongkan lagi sebelum diproses. Sampah yang bisa didaur ulang disisihkan. Dan yang kedua, proses pembakaran sampah. Sisa sampah yang tidak bisa didaur ulang dimasukkan ke dalam insinerator untuk dibakar dalam suhu tinggi. Perlu proses atau alat tambahan untuk memastikan agar berbahaya tidak bocor. Ketiga, proses perubahan uap menjadi listrik. Hasil uap yang dihasilkan oleh proses pembakaran kemudian digunakan untuk memutar generator turbin yang menghasilkan listrik. Dan yang keempat, proses pengolahan lanjutan. Abu sisa proses pembakaran dan sisa mengandung polutan berbahaya dikumpulkan dan diolah dengan sistem pengendalian polusi untuk selanjutnya dimanfaatkan sehingga meminimalisir pencemaran lingkungan. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke step berikutnya lagi, yaitu kelebihan dari pembangkit listrik tenaga sampah, yaitu pembangkit listrik ini diadakan sebagai salah satu metode untuk menanggulangi isu sampah dan meningkatkan pasokan energi yang dibutuhkan. Selain itu, PLTSA juga memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. 1. Pemanfaatan sampah.
Kedua, seperti sudah disinggung sebelumnya, isu sampah yang terus menumpuk ini menjadi salah satu alasan utama pengadaan pembangkit ini. Ketiga, memenuhi kebutuhan listrik penduduk. Keempat, dengan bertambahnya penduduk dan peningkatan teknologi, kebutuhan akan energi listrik sangatlah besar. Hampir semua hal dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan energi listrik. Yang kelima, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Keenam, salah satu bahan bakar fosil yang sering digunakan untuk pembangkit listrik adalah batu bara. Biasanya batu bara ini digunakan oleh pembangkit listrik tenaga uap sebagai bahan bakar utama. Ketujuh, sumber bahan bakar relatif lebih mudah didapatkan dan ekonomis. Kedelapan, karena memang jumlah sampah yang menumpuk, sumber bahan bakar relatif lebih banyak dan hemat biaya, khususnya jika dibandingkan dengan angin dan matahari yang tergantung pada cuaca. Baik, di sini kita lanjutkan ke step yang berikut atau yang terakhir dari slide ini, yaitu kekurangan pembangkit listrik tenaga sampah. Pertama adalah lahan yang dibutuhkan cukup luas. Kedua, dapat menyumbang efek rumah kaca. Ketiga, biaya operasional lebih tinggi. Dan yang keempat, resiko populasi udara dikarenakan kebocoran gas. Dan yang kelima adalah salah satu senyawa berbahaya yang